Pemirsa, kali ini di segmen At Large kita akan membahas soal masa depan kualitas hukum di Indonesia terancam terpuruk jika lembaga hukum justru diisi orang-orang yang tidak berintegritas. Ada oknum hakim yang katanya agung lebih memilih berkhianat terhadap profesi dan institusi dan lebih memilih untuk menerima suap. Gara-gara ulah oknum pegawainya inilah pemirsa, Mahkamah Agung pun mendapatkan sorotan. Sebetulnya seberapa berat sih tugas seorang hakim agung? Berapa pendapatan yang diperoleh hakim agung setiap bulannya? Dan bagaimana susunan hakim di Mahkamah Agung? Kita lihat satu persatu datanya, tapi yang pertama saya ingin mengajak Anda untuk merefresh lagi pengetahuan kita atau wawasan kita terkait dengan adanya salah satu hakim agung di Mahkamah Agung yang sudah dinonaktifkan sementara, yaitu Sudradjat Dimyati yang ditetapkan oleh KPK sebagai kasus atau sebagai tersangka, sebagai penerima suap begitu ya. Hakim Agung yang sudah diberhentikan sementara Sudradjat Dimyati ini menerima suap 800 juta yang ia terima dari pihak swasta melalui pengacara pihak swasta tersebut. Dan proses pemberian suap ini terkait dengan pengurusan kasasi gugatan KSP inti dana. Ini sudah diungkap kasusnya. Selain Hakim Agung Sudradjat Dimyati, juga ada 5 orang lain yang merupakan pegawai dari Mahkamah Agung yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah, berangkat dari kasus ini kemudian masyarakat memberikan spotlight secara khusus di Mahkamah Agung. Sebetulnya bagaimana sih susunan komposisi hakim di Mahkamah Agung, kemudian bagaimana cara kerjanya, kita akan lihat bersama. Yang pertama adalah soal susunan hakim di Mahkamah Agung. Total pemirsa, Hakim Agung per tanggal 19 Oktober 2021 kemarin ada sebanyak 51 orang. Rinciannya begini, pimpinan ada 3 orang, kemudian untuk Hakim Agung di Kamar Pidana sebanyak 15 orang, mungkin bisa di full screen saja. Dan baik, dari Kamar Pidana kita berada di Kamar Perdata sebanyak 15 orang juga, Kamar Militer 4 orang, Kamar Tata Usaha Negara 6 orang, Kamar Agama 7 orang. Sekali lagi ini adalah data per tanggal 19 Oktober 2021 karena sementara tanggal 1 November 2021 ada 1 Hakim Agung Kamar Agama yang pensiun sehingga praktis sisanya adalah 50 orang. Nah, kalau kita berbicara soal jumlah maksimal dari Hakim Agung yang diamanatkan oleh undang-undang ini adalah sebanyak 60 orang. Jadi jumlah 50 orang ini masih dibilang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh undang-undang. 50 dikurangi 1 Hakim Agung Sudradjat Dimyati yang ditetapkan sebagai tersangka, total berarti sampai dengan detik ini ada 49 Hakim Agung. Nah, tadi ada satu unsur pimpinan, ada 3 orang begitu ya, ini terdiri dari 1 ketua, kemudian 1 wakil ketua bidang yudisial, dan 1 wakil ketua bidang non-yudisial. Dan ada 5 kamar, Kamar Pidana, Perdata, Militer, Tata Usaha Negara, dan Agama. Ini di masing-masing kamar juga ada ketuanya. Kemudian pemirsa, untuk proses perekrutan untuk menjadi hakim atau calon hakim agung ini dikenal yang namanya istilah hakim karir dan hakim non karir. Kita menuju ke slide berikutnya. Ini sebetulnya penggunaan kata hakim karir dan juga hakim non karir ini menunjukkan asal atau latar belakang calon hakim tersebut. Nah, kalau hakim karir ini berarti calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh MA. Sementara kalau hakim non karir ini berarti adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. Sementara penggunaan kata hakim karir dan hakim non karir ini hanya digunakan pada saat proses pencalonan hakim agung. Ketika yang bersangkutan sudah menjadi hakim agung, maka tidak ada lagi hakim karir, hakim non karir, karena semuanya adalah merupakan hakim agung. Pada proses berjalannya atau pada saat melakukan pekerjaannya, hakim agung ini dibantu oleh kepaniteraan yang ada di Mahkamah Agung. Kita menuju ke slide berikutnya.
Kepanitraan Mahkamah Agung ini punya fungsi dasar, yaitu dukungan teknis, memberikan dukungan teknis dan administrasi justisial kepada Hakim Agung. Pihak kepanitraan ini juga ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Kepanitraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang panitera yang kemudian membawahi sekretaris kepanitraan, kemudian panitera muda perkara sebanyak 7 orang, panitera muda kamar sebanyak 5 orang. Nah, berikutnya ini adalah yang mungkin ingin diketahui oleh masyarakat secara luas begitu ya. Soedrajat Dimyati ini sudah menjadi Hakim Agung, kok masih tergiur menerima uang 800 juta suapnya. Memang gaji dan tunjangannya seorang Hakim Agung berapa sih? Kita lihat. Ada angka untuk gaji pokoknya. Gaji pokoknya sebesar ini antara ya 2.064.100 sampai 4.978.000 rupiah. Ini tergantung dua hal. Yang pertama adalah masa kerja, yang kedua adalah terkait dengan golongan. Kalau dilihat angka gajinya memang kecil begitu ya, terbilang kecil untuk seseorang yang mendapatkan gelar Hakim Agung. Tetapi kalau kita melihat tunjangannya, lihat pemirsa, 72,8 juta rupiah untuk seorang Hakim Agung. Belum lagi kalau untuk Ketua Mahkamah Agung ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kita ambil angka yang paling kecil saja, 72,8 juta ditambah 2,064 juta. Berarti kisarannya per bulan seorang Hakim Agung ini bisa mendapatkan kira-kira 74,8 juta rupiah. Belum lagi kalau seorang Hakim Agung tersebut mendapatkan honorarium hasil persidangan kasus yang diperkarakan atau ditangani oleh Mahkamah Agung. Itu ada perhitungannya sendiri. Kenapa ya masih tergiur 800 juta rupiah diterima begitu saja oleh seorang Hakim Agung. Berikutnya pemirsa, kita melihat jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Kita melihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, untuk tahun 2019 sebesar atau sebanyak 20.275 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Tahun 2020 bertambah menjadi 20.761, kemudian berkurang di tahun 2021 sebanyak 19.408, dan sampai dengan bulan Juli 2022, sudah ada 18.753 kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Tetapi menjadi perkara atau menjadi sorotan tersendiri pemirsa untuk penanganan perkara kasasi dan juga PK atau peninjauan kembali ini harus diselesaikan maksimal 250 hari. Ini terhitung sejak berkas itu diterima oleh Mahkamah Agung sampai pengiriman kembali berkas ke pengadilan yang mengajukan. Nah, pertanyaan kalau kita melihat jumlah perkara yang sebanyak ini, apakah bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun? Ternyata tidak semua atau tidak setiap tahun ini semua perkara bisa diselesaikan. Ada yang namanya perkara sisa atau yang tidak terselesaikan di tahun itu dan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya, di grafis berikutnya. Sengaja saya ambil cukup jauh rentang tahunnya 2014 sampai dengan tahun 2021. Kita full screen saja supaya masyarakat bisa melihat. Kalau kita melihat di sini pemirsa, sebetulnya angkanya ini konsisten menurun. Ini artinya jumlah perkara sisa di Mahkamah Agung setiap tahunnya ini menurun, dan ini menunjukkan optimalisasi kinerja dari Mahkamah Agung untuk menangani perkara. 2014 sebanyak 4.425, tetapi kalau kita tarik mundur lagi ke misalkan 2004-2005, itu kasus atau perkara sisanya sangat banyak pemirsa. Jumlah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 kasus ini merupakan jumlah yang terkecil dalam sejarah penanganan perkara oleh Mahkamah Agung. Dan itu tadi pemirsa sejumlah data dan fakta terkait dengan Mahkamah Agung, kemudian bagaimana susunan Hakim Agung di Mahkamah Agung. Kita ketahui bahwa Soedrajat Dimyati ini adalah salah satu Hakim Agung Kamar Perdata di Mahkamah Agung yang saat ini terjerat kasus dugaan sebagai penerima suap ataupun penerima gratifikasi. Kita tunggu saja bagaimana babak berikutnya untuk penanganan kasus terhadap Soedrajat Dimyati.